Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Para pendengar dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya, Ud'uni astajib lakum. Ud'uni bentuknya adalah perintah, yang artinya berdoalah kepadaku, pasti akan aku ijabah doa kalian. Ketika kita menjalankan perintah Allah, yaitu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka doa kita akan dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah COVID-19 ini, kita sangat membutuhkan doa. Kita sangat memerlukan doa, karena doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Tapi perlu kita ketahui, ada 3 hal yang menjadi penghalang doa kita untuk diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Salasun la yustajabu du'ahum. 3 golongan yang doanya tidak akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa 3 golongan yang doanya tidak akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, du'aul hasid, doanya orang yang hasad. Apa hasad itu? Hasad adalah dengki, iri hati, dan orang yang iri hati, dengki ataupun hasad tidak akan diijabah doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan orang yang hasad doanya tidak akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Karena orang yang hasad adalah orang yang tidak ridho terhadap takdir yang Allah sudah takdirkan kepada hambanya. Ingat, kaya adalah takdir Allah, miskin adalah takdir Allah, sehat adalah takdir Allah, sakit adalah takdir Allah, senang adalah takdir Allah, sedih adalah takdir Allah. Oleh sebabnya, orang kaya tak boleh sombong, dan orang miskin tak boleh iri hati, dengki, dan hasad terhadap orang yang kaya. Para pendengar dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang hasad adalah orang yang melakukan satu keburukan. Sebab sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam firman-Nya, wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung dari kejahatan orang yang hasad apabila hasad, orang yang dengki apabila dia mendengki. Oleh sebabnya, orang yang hasad, orang yang berdengki keburukan untuk dirinya, karena bisa menghapuskan pahalanya. Sebagaimana Rasul mengingatkan kepada kita, Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhi sifat hasad. Kenapa? Hasad dapat memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Keburukan orang yang hasad bisa menghilangkan nikmat saudaranya. Zawalun nikmah, kata Rasulullah, bisa menghilangkan saudaranya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berapa banyak orang yang beribadah, rajin dia sholat, rajin dia berpuasa, rajin dia membaca Al-Quran, rajin dia bersedekah, mendapatkan pahala semua itu, tapi pahalanya bisa berkurang dan habis karena ada hasad di dalam hatinya. Karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Golongan yang kedua, yang doanya tidak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah golongan yang kedua itu? Mukthirul ghibah, orang yang banyak berghibah. Apa ghibah itu? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa ghibah itu? Maka para sahabat mengatakan, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasul mengatakan, qala dzikruk akhak bima yakrahu, menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Para sahabat mengatakan, qila ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Ya Rasulullah, bagaimana jika itu terjadi atau ada pada saudaraku? Maka Rasulullah bersabda, in kana fihi ma taqul faqad irtadtah wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattah. Jikalau itu benar terjadi ada pada saudara kalian, berarti kalian sudah berghibah. Tapi kalian menyampaikan sesuatu yang tidak ada pada saudara kalian, berarti kalian sudah berdusta. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul mengingatkan kepada kita, iyakum wal ghibah, jauhi ghibah. Kenapa? Orang yang berghibah mendapatkan 3 musibah. Apa musibah yang akan didapati oleh orang yang berghibah? Orang yang membicarakan aib saudaranya. Yang pertama, kebaikannya tertolak, bahkan kebaikannya akan selalu berkurang. Yang kedua, musibah orang yang berghibah, keburukannya akan selalu bertambah. Dan yang ketiga, musibah untuk orang yang berghibah, doanya tidak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa Bani Israel, ketika Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk meminta agar Allah turunkan hujan setelah Allah tidak menurunkannya bertahun-tahun, maka Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah, turunkan hujan untuk kami, kasihani kami ya Allah. Tapi hari yang pertama Allah pun tak turunkan hujan. Hari yang kedua Nabi Musa mengulangi untuk mengajak Bani Israel berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menurunkan hujan. Tapi Allah pun tak menurunkan hujan. Sampai hari yang ketiga Nabi Musa dengan Bani Israel meminta kepada Allah agar Allah menurunkan air hujan. Tapi Allah pun tak turunkan air hujan. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, 3 hari kami berturut-turut meminta berdoa kepadamu ya Allah agar engkau turunkan air hujan, tapi kau tak turunkan air hujan. Apa dosa kami ya Allah? Maka Allah pun berkata, hai Musa, bagaimana aku akan turunkan hujan sementara penduduk negeri ini banyak yang berghibah, banyak yang menggunjing, banyak yang mengadu domba, banyak yang memfitnah. Maka Nabi Musa pun bertanya, ya Allah, beritahukan kepada kami siapa yang selalu mengadu domba, siapa yang selalu berghibah, siapa yang selalu menggunjing, maka kami akan usir dari negeri ini. Maka Allah pun memberitahukan kepada Nabi Musa, hai Musa, bagaimana aku memberitahukan siapa yang menggunjing sementara aku melarang kalian untuk memberitahukan aib saudara kalian. Nabi Musa pun sadar, mengajak Bani Israel untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertobatlah Bani Israel, meninggalkan ghibah, meninggalkan adu domba, meninggalkan fitnah. Setelah itu Nabi Musa dan kaumnya berdoa dan Allah turunkan hujan dan Allah kabulkan doanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, golongan yang ketiga yang doanya tidak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah mereka? Kata Rasulullah, akilul haram, orang yang memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram ada 2 macam. Ada yang diharamkan zatnya, sudah Allah terangkan dalam kitabnya, sudah diterangkan oleh Rasul dalam hadis-hadisnya. Tapi banyak orang yang tidak menyadari, dia makan yang halal tapi lupa akan sumber yang dia dapatkan. Dia makan ikan yang halal, dia makan kambing yang halal, dia makan sapi yang halal, tapi hasil yang dia dapatkan hasil dari korupsi, hasil yang dia dapatkan dari mencuri, hasil yang dia dapatkan dari menipu orang lain, hasil yang dia dapatkan dari riba. Maka sama, walaupun dia memakan zatnya yang halal tapi sumbernya yang diharamkan oleh Allah, maka apa yang dia makan juga sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis yang panjang, di tengah hadisnya Rasulullah menceritakan, zakarul rajul
yutirus safar, asy'atha akbar, yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram, anna yustajabalah. Ada seseorang di antara kalian yang melakukan musafir, perjalanan yang jauh. Doanya orang yang musafir tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di saat orang musafir ini berdoa, ya Allah, ijabalah doa-doaku, dengarkanlah rintihan-rintihanku, dengarkanlah pengaduanku, ya Allah. Apa kata Rasulullah? Bagaimana Allah akan mengijabah doa-doanya sementara makanan yang ia makan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Bagaimana Allah akan mendengarkan rintihan-rintihannya sementara minuman yang ia minum dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana Allah akan mendengarkan pengaduannya sementara pakaian yang ia pakai dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Dan bagaimana Allah akan menerima amal-amal ibadahnya sementara darah yang mengalir dan daging yang tumbuh di dalam tubuhnya tumbuh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan memiliki sifat hasad, jangan selalu berghibah, jangan memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hasad adalah wakil daripada hati, ghibah adalah wakil daripada lisan, haram kita memakannya adalah wakil daripada jasad kita. Artinya bersihkan lisan kita, bersihkan hati kita, bersihkan jasad kita, jangan dipenuhi dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka di saat kita berdoa, yakini doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Mudah-mudahan doa kita selalu diijabah oleh Allah agar Allah menjauhkan negeri kita dari wabah penyakit ini dan Allah mengangkat penyakit ini agar tidak ada lagi di alam semesta ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.